Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 8 ya, melanjutkan materi minggu kemarin. Kali ini kita akan belajar bab 10 mengenai peluang kejadian part yang pertama. Di sini kita akan membahas ruang sampel dan titik sampel bersama Bu Umi. Jangan lupa dibantu subscribe ya, dan like and share. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini, doa Ibu pimpin dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.11 menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Dan ada 3.12 yaitu menyelesaikan masalah. Maaf ya, ini 4.11 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan ruang sampel dan titik sampel dengan tepat. Dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan bentuk kejadian atau percobaan dengan tepat. Nah, sebelum kita belajar mengenai peluang empirik dan teoritik, kita perlu tahu apa itu ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel dan titik sampel. Nah, percobaan atau eksperimen adalah suatu kejadian yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contoh, melemparkan dadu, melemparkan koin, dan lain sebagainya. Sedangkan di sini ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel disimbolkan dengan S. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tahu ya, dadu. Pada dadu ada 6 sisi, di mana sisi yang pertama di situ ada titiknya 1 ya, sampai titik ke 6. Nah, ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu itu adalah 1 sampai 6 karena pada sebuah dadu memiliki 6 sisi, di mana setiap sisinya ada titik ya, mulai dari titik 1, titik 2 sampai titik ke 6. Itu dinamakan dengan ruang sampel. Ruang sampel tadi disimbolkan dengan S, huruf S besar. Kemudian ada titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya adalah, sebagai ilustrasi gini ya, misalkan Bu Umi melemparkan sebuah dadu ya, Bu Umi melemparkan 1 buah dadu. Nah, kita kan nggak tahu dadu, ketika dadu setelah dilemparkan itu sisi yang paling atas itu titiknya berapa gitu kan ya. Nah, itu yang dinamakan dengan titik sampel. Bisa jadi titiknya itu 1 ataupun 2, bisa jadi 3 atau 4, bisa jadi juga 5 ataupun juga 6. Itu adalah titik sampel, kemungkinan yang muncul ya. Bagaimana cara menentukan ruang sampel? Yang pertama, menentukan ruang sampel dengan metode tabel. Nah, ruang sampel 2 uang logam. Coba sekarang diperhatikan pada uang logam ya. Di sini ada angka. Angka itu ada tulisannya Rp500 ini ya, kita sebut angka, sisi angka. Dan pada gambar Pancasila ini kita sebut dengan gambar ya. Jadi 1 uang logam itu terdiri dari angka dan gambar ya, sisi angka dan sisi gambar. Oke. Sekarang kita akan menentukan ruang sampel dengan metode tabel pada 2 uang logam. Nah, ini kan 1 uang logam. Kalau 2 uang logam berapa? Nah, ya coba diperhatikan. Ini uang logam yang pertama. Uang logam yang pertama ada angka, ada gambar.
Sama halnya dengan uang logam yang kedua, ada angka juga ada gambar. Nah, ruang sampel dari dua uang logam itu berarti ada kemungkinan ya, ada angka dan angka, ada angka dan gambar, ataupun gambar dan angka, ataupun gambar dan gambar. Ini namanya ruang sampel ya. Berarti jika ada dua uang logam, maka ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya adalah 4, AA, AG, GA, dan GG. Nah, titik sampelnya ada berapa? Kemungkinan titik sampelnya yaitu ada kemungkinan ada 4 ini ya. Misal ya gini, Bu Umi melemparkan dua uang logam. Bisa jadi uang logam yang dilemparkan Bu Umi itu berupa angka ya, yang uang 1 berupa angka dan uang 2 berupa logam. Bisa jadi juga yang dilemparkan Bu Umi tadi itu sisi atasnya adalah gambar ya. Uang satunya juga gambar ya. Itu namanya titik sampel. Kalau ruang sampel itu keseluruhan, kalau titik sampel satu ya, salah satu. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi metode tabel ya. Sekarang contoh ruang sampel dari dua buah dadu. Kalau satu dadu tadi kan ada 6 titik ya. Kalau dua dadu berapa? Ya, bisa ditentukan dengan metode tabel. Nah, ini misal dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. Bagaimana cara menentukan ruang sampelnya? Nah, baris yang pertama ini merupakan dadu yang pertama ya, ada dadu 1 ya. Dadu yang pertama itu ada mata dadu 1, mata dadu 2 sampai mata dadu yang ke-6. Begitu juga dengan dadu yang kedua, ada mata dadu 1 sampai mata dadu yang ke-6. Jadi, ruang sampel dari dua buah dadu itu ya, ada 1,1 artinya dadu yang pertama itu bisa jadi titiknya 1 ya, yang paling atas. Bisa jadi dadu yang kedua sisi yang paling atasnya juga 1 ya. Berarti di sini ada 1,1, 1,2, 1,3 sampai 6,6 ya. Jadi titik sampel dari dua buah dadu itu adalah 36. 36 dari mana, Bu? Ya, ini semua dijumlahkan ada 36 ya. Mendatar ada 6, menurun ada 6 ya. 6 kali 6 adalah 36. Bila ada sebuah pertanyaan, berapakah ruang sampel dari dua buah dadu? Ya, pintar sekali. Ruang sampel dari dua buah dadu adalah 36 ya. Kemungkinan titik sampelnya juga ada 36. Bisa jadi dadu yang pertama itu sisi atasnya 3, bisa jadi dadu yang kedua sisi atasnya adalah 6, dan masih banyak kejadian yang mungkin ya yang di dalam tabel ini. Selanjutnya di sini menentukan ruang sampel dengan metode tabel pada satu uang logam dan satu dadu. Kalau tadi yang pertama kita menentukan ruang sampel dari dua buah uang logam, dan yang kedua tadi menentukan ruang sampel dari dua buah dadu, sekarang kita menentukan ruang sampel dari satu uang logam dan satu dadu ya. Oke. Uang logam tadi kan ada sisi angka, ada sisi gambar. Nah, satu dadu ada titik 1, titik 2 sampai titik yang ke-6. Jadi bagaimana ruang sampelnya? Nah, seperti ini. Koin atau dadu di sini ada gambar dan angka. Dadu ada mata dadu 1 sampai ada mata dadu yang ke-6. Caranya mudah. Tinggal kita mengisi kolom yang warna putih ini ya. Di sini ada G, ada 1, berarti ruang sampel yang pertama adalah G,1. Kemudian ruang sampel yang kedua ada A,1 dan seterusnya sampai G,6 dan juga A,6 ya. Mudah ya caranya ya. Nah, maka ruang sampel dari satu uang logam dan satu dadu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 sampai yaitu 12. Maka ruang sampel dari satu uang logam dan satu dadu adalah 12.
Begitu juga banyak titik sampelnya, kemungkinannya ada 12 ini ya. Tapi kemungkinan, namanya kemungkinan ya, bisa jadi salah satu dari ke-12 ini. Ya, sudah paham ya Nana ya? Itu mencari ruang sampel dengan metode tabel. Kemudian menentukan ruang sampel dengan metode diagram pohon ya. Di sini Ibu contohkan menentukan ruang sampel dari satu uang logam dan satu dadu. Ya, seperti ini. Pada satu uang logam terdiri dari gambar dan angka, di mana masing-masing gambar dan angka ini kita gambarkan diagram pohon seperti ini ke satu dadu, di mana satu dadu itu ada mata dadu 1 sampai mata dadu yang ke-6. Begitu juga dengan angkanya ya. Nanti hasilnya sama, ruang sampelnya sama seperti dengan metode tabel tadi. Boleh menggunakan metode tabel, boleh juga menggunakan metode diagram pohon. Oke, dari sini sudah paham ya. Kita lanjutkan ke contohnya ya. Contoh yang pertama, Faren melakukan percobaan melambungkan 4 uang logam secara bersamaan. Tentukan A. Banyak titik sampel dari percobaan Faren, dan B. Ruang sampel dari percobaan Faren. Yang C. Kejadian muncul banyak sisi angka sama dengan banyak sisi gambar. Oke, kita selesaikan. Yang pertama, kita akan mencari titik sampel pada sebuah uang logam, di mana titik sampel dari uang logam itu ada 2, yaitu angka dan gambar ya. Itu adalah titik sampel ya, kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian banyak titik sampel dari percobaan Faren pada 4 uang logam. Nah, kalau pada sebuah uang logam itu titik sampelnya 2, maka pada percobaan 4 uang logam, maka NS-nya di sini adalah NL1. L1 ini apa? Uang logam 1 dikali uang logam 2 sampai dikali uang logam yang ke-4. Oke, kita substitusikan ya. Ada 2, karena tadi pada sebuah uang logam itu titik sampelnya ada 2, maka setiap uang logam di sini titik sampelnya juga 2. Maka di sini Bu Umi tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya? Pinter. Hasil dari titik sampel percobaan Faren pada 4 uang logam adalah 16. Kemudian yang B, banyak ruang sampel pada percobaan Faren. Ruang sampel itu secara keseluruhan ya. Oke, sekarang coba diperhatikan ya. Di sini Bu Umi buat sebuah tabel untuk mencari ruang sampel dari melambungkan 4 uang logam ya. Di sini kalau tadi kan Bu Umi tulis A, G gitu ya. Nah, di sini Ibu tuliskan seperti ini karena ada 4 uang logam ya. Di sini yang mendatar atas ini 2 uang logam, dan juga yang kolom pertama ini 2 uang logam ya. 2 uang logam itu kan kemungkinan AA, AG, GA dan GG. Sama halnya juga ini yang menurun. Nah, kemudian kita cari ya yang kolom yang warna putih ini. Dari sini AA berarti A-nya ada 4 ya. Kemudian ini ada AA, ada AG berarti A3 dan G1 ya, dan seterusnya sampai ada G-nya 4 kali. Nah, ini adalah banyak ruang sampel pada percobaan Faren. Total ruang sampelnya ada berapa? Mendatarnya ada 4, menurunnya ada 4. 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Kemudian yang C, kejadian muncul banyak sisi angka sama dengan banyak sisi gambar ya. Artinya jika A-nya 2, maka gambarnya juga harus 2. Jika angkanya 1, maka gambarnya juga harus 1. Nah, karena di sini Faren itu melakukan percobaan melambungkan 4 uang logam, maka yang dimaksud dari pertanyaan 1C ini, sisi angka sama berarti angkanya 2, gambarnya juga harus 2 ya. Oke. Kita cari dari tabel ini yang A-nya 2 dan G-nya 2 yang mana? Ini ya, 1, 2, 3 ya, 4, 5, ada lagi enggak? Ada 6 ya, ada 6.
Oke, kita tuliskan di sini ada AAGG, ada AGAG, ada AGGA, ada GAAG, ada GAGA. Bu, angka-angkanya nggak urut nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting di sini ada sisi angka sama, yaitu sisi angka 2 dan sisi gambarnya juga ada 2. Yang penting ada 2A dan 2G ya. Ini adalah kejadian muncul banyak sisi angka sama dengan banyak sisi gambar. Selanjutnya, contoh yang kedua, Doni melakukan percobaan dengan melambungkan satu dadu dan satu uang logam. Tentukan. Kejadian muncul bilangan faktor dari 18 dan B, kejadian muncul bilangan kurang dari 4. C, kejadian muncul angka. Oke, kita bahas bersama. Bu Umi buat tabel seperti ini karena tadi kan ada satu dadu dan satu uang logam ya. Ini dadu, ini uang logam. Caranya sama seperti tadi. Kemudian kita cari faktor dari 18 itu berapa? Oke, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, dan 6 ya. Jadi untuk menjawab soal 2A, kita cari dari tabel ini yang mempunyai angka 1, 2, 3, dan 6 ya. Ini ya. Kemudian ini sama terakhir 6 ya. Jadi kejadian munculnya bilangan faktor dari 18 adalah 1A, 2A, 3A, 6A, 1G, 2G, 3G, dan 6G. Kemudian yang B, kejadian muncul bilangan kurang dari 4. Kurang dari 4 itu artinya ada 1, 2, dan 3. Karena di sini ada angka dan gambar, maka di sini ada 1A, 2A, 3A, 1G, 2G, dan 3G. Ini muncul bilangan kurang dari 4 ya. Kemudian yang C, kejadian munculnya angka ya. Berarti yang ini 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, dan 6A. Oke, kita tuliskan di sini. Seperti ini. Mudah ya anak-anak ya. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, Vera dan Nadia sedang bermain ular tangga. Mereka menggunakan dadu dan poin untuk memainkannya. Suatu ketika, poin Nadia sudah berada di angka 93. Nadia akan menang apabila poin Nadia berakhir di angka 100. Dengan demikian, Nadia membutuhkan paling sedikit 2 lemparan dadu agar memenangkan permainan tersebut. Jika Nadia menginginkan 2 kali lemparan untuk memenangkan permainan tersebut, berapa banyak kejadian kemunculan mata dadu yang diharapkan Nadia? Coba bisa di pause dulu video ini, kalian baca ulang dari contoh yang ketiga ini karena di sini membutuhkan konsentrasi karena soal cerita. Silakan di pause dulu untuk memahami contoh yang ketiga ya. Oke, kita selesaikan bersama penyelesaiannya di sini. Poin Nadia kan sudah 93. Nah, Nadia itu akan menang jika sudah mencapai angka 100 ya. Kemudian Nadia itu ingin memenangkan permainan ya. Memenangkan permainan dengan membutuhkan paling sedikit 2 lemparan dadu. Nadia akan menang bila sudah mencapai 100 poin. Maka kekurangan poinnya berapa? Kurang 7. Nah, kekurangan 7 poin ini Nadia ingin paling sedikit itu hanya 2 lemparan supaya menang, langsung menang gitu ya. Nah, kemungkinannya berapa yang muncul mata dadu yang diharapkan Nadia gitu kan ya. Oke, kita buat tabel seperti ini. Karena kekurangan poinnya hanya 7, maka kita cari di sini di mana satu kejadian itu langsung muncul 7 poin. Bagaimana cara menentukannya ya? Coba di sini diperhatikan. Ada 1,1 ya. Ini kan dadu 1, ini dadu 2. Dengan begitu jumlah poinnya dari 1 dan 1 ini adalah
2 poin ya. Begitu juga contoh yang ini 3 dan 4, berarti poinnya 7. Nah, sekarang kita cari dari penjumlahan ini yang hasilnya 7 ya. Berarti ada 1,6 ya. Ini termasuk supaya Nadia menang. Kemungkinannya 1,6, 2,5, 3,4 ya. Ini jika dijumlahkan kan sama dengan 7. 4,3, 5,2 dan 6,1. Nadia membutuhkan paling sedikit 2 kali lemparan dadu, sedangkan poin yang kurang berjumlah 7. Dadu yang berjumlah 7 tadi sudah Ibu sebutkan ya, seperti ini. Maka banyak kejadian kemunculan mata dadu yang diharapkan Nadia adalah 6 kejadian. Dari sini hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Begitu ya anak-anak ya. Bila kurang paham nanti bisa diulang video ini. Mau mengulang yang bagian mana ya? Setelah kita mempelajari peluang kejadian mengenai titik sampel dan ruang sampel, di sini Ibu punya latihan soal ya. Ibu punya 4 soal. Ini soal yang pertama sampai pada soal yang keempat. Silakan dikerjakan dan jangan lupa diklik link form latihan soal untuk hari ini, bisa dari grup WhatsApp kelas kalian masing-masing ataupun melalui Teams ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa tetap mengikuti pembelajaran pada minggu depan dan jangan lupa subscribe and like video pembelajaran kali ini ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.